Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Sisi Gelap Channel 72 yang mengungkap tentang sejarah dan misteri di Nusantara ini. Saksikan terus keseruan saya malam ini. Pemirsa, sekarang saya ada di lokasi area pemakaman di salah satu pemakaman yang ada di salah satu kampung, yaitu di pemakaman Pasir Panen. Dan saya akan berbincang-bincang dengan narasumber. Beliau adalah warga setempat di sini yang akan menjelaskan tentang lokasi di sini atau area pemakaman di sini, sejauh mana seramnya di pemakaman ini. Menurut keterangan warga bahwa di pemakaman ini katanya sangat seram. Nanti saya akan berbicara atau berbincang-bincang dengan beliau. Silahkan Pak Edi. Pak Edi. Kenalkan Pak Edi. Ya. Gimana kabarnya Pak Edi, sehat? Alhamdulillah. Begini Pak Edi ya, saya sengaja datang ke lokasi ini Ya. untuk mencari tahu tentang area pemakaman di sini. Menurut cerita warga katanya makam di sini seram kan, itu ceritakan. Jadi saya ingin tahu fenomena apa, atau misalkan ada semacam pandangan atau penglihatan Pak Edi selama tinggal di kampung sini tentang cerita makam ini. Apakah makam ini betul seram? Terus misalkan pernahkah warga ada yang melihat penampakan atau makhluk-makhluk halus yang pernah terlihat oleh warga? Menurut Pak Edi gimana tentang lokasi area pemakaman di sini? Emang pemakaman di sini tidak ada yang berani masyarakat Kampung Batu Karut, karena di sini ya tempatnya angker sekali, banyak yang menampakkan justru tidak ada yang berani Ya masuk sini, apalagi malam-malam ya Pak Edi ya. Terus Pak Edi, sepengetahuan Pak Edi, pernahkah Pak Edi misalkan udah mendengar semacam suara apa, atau misalkan dalam bentuk wujud, pernahkah melihat Pak Edi? Wah, pernah di sini, di lokasi ini pernah melihat gitu. Karena ya makanya tidak berani ke masyarakat sini. Ya, berarti kesimpulannya mungkin begini ya, saya juga akan mendapat info atau kabar-kabar dari masyarakat lingkungan yang berdekatan dari pemakaman ini. Ya. Ternyata katanya betul pemakaman di sini angker. Ya. Jadi memang Pak Edi juga selaku warga masyarakat di sini, memang Pak Edi juga pernah pernah mengalami melihat penampakan, meskipun itu hanya sekilas mungkin Pak Edi ya gitu. Nah itu pemirsa, tadi saya sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Pak Edi adalah salah satu warga setempat yang memang dia sering masuk ke area ini, ke area pemakaman sini. Terkadang siang juga katanya Pak Edi ya, kalau yang masuk ke sini tidak terlalu berani, kecuali banyak orang katanya kan. Kalau malam nggak berani. Apalagi malam-malam ya gitu. Jadi memang begitu pemirsa. Memang pada dasarnya pemirsa, yang namanya area pemakaman itu memang di mana-mana juga seram ya, seram atau menakutkan lah gitu. Terkadang cerita-cerita ini sudah menjadi legenda atau cerita-cerita yang tidak pernah putus dan turun temurun, bahwa
bahwa di pemakaman A, di pemakaman B selalu kabarnya seram kan gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin ada sedikit penjelasan atau meluruskan gitu Pak Edi ya, meluruskan agar supaya sudut pandang masyarakat terhadap area pemakaman dimanapun berada gitu. Pemakaman yang ada dimanapun, jadi sudut pandang masyarakat itu jangan sampai tersesat gitu ya. Ini menurut pandangan saya pribadi, memang pada dasarnya di setiap makam itu seram, apalagi malam-malam ya. Seperti kita nih berbincang-bincang kan di area pemakaman malam-malam kan. Mungkin orang-orang lain berani ya Pak ya gitu. Sehubungan saya ini sebagai tim kreator khusus untuk buat konten-konten horor, jadi saya selalu berbicara atau berbincang-bincang atau menelusuri konten-konten itu atau menelusuri misteri-misteri yang ada di salah satu wilayah-wilayah kan gitu. Nah, sekarang saya kebetulan ada di wilayah sini atau di pemakaman Kampung Panen ya. Jadi menurut pandangan saya Pak Edi begini, memang semua makam itu seram ya. Iya. Tapi memang jangan salah mengartikan atau salah pandang. Yang namanya makhluk halus, karena begini, Tuhan itu menciptakan selain daripada manusia dan hewan, Tuhan juga menciptakan sebangsa jin kan gitu. Jin itu adalah salah satu makhluk yang yang kasat mata ya, yang tak kasat mata gitu, yang tidak bisa dilihat oleh pandangan lahir gitu Pak Edi. Jadi si jin ini kalau misalkan dia itu nampak, sebetulnya jin itu bisa nampak di mana saja dan kapan saja. Iya. Karena dia itu adalah makhluk yang sengaja Allah ciptakan ya untuk menggoda manusia, itu menurut para ulama kan. Tetapi biasanya kalau berbicara masalah horor atau seram atau menakutkan gitu, itu selalu diidentikan dengan kuburan-kuburan kan gitu. Padahal sebetulnya tidak, karena ketika manusia meninggal itu menurut kacamata agama, ketika manusia itu meninggal, si rohnya itu sudah ada di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala kan ya. Jadi softwarenya dia kembali lagi ke Allah dan fisiknya kembali lagi ke bumi, karena manusia itu diciptakan dari tanah kan gitu, dari segumpal tanah. Itu menurut para ulama, itu kalau tidak salah ya, mudah-mudahan tidak salah. Jadi kalau misalkan di salah satu area makam misalkan ada penampakan makhluk yang memang tak kasat mata, itu sebetulnya bukan para arwah yang sudah meninggal. Karena agama bicara atau agama berbicara ketika manusia meninggal itu sudah putus hubungannya dengan dunia kan. Bahkan si roh ini atau arwah ini sudah ada di genggaman Tuhan atau genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau atau almarhum itu boro-boro dia bisa menampakkan diri ke alam dunia, bahkan dia juga masih ada dalam proses menunggu masih ada di alam yang sebelumnya atau dari alam dunia kembali ke alam kubur kan. Nah itu sudah menjadi kewenangan atau hak prerogatif Allah kan itu. Nah, jadi yang suka mengelabui pandangan-pandangan manusia itu adalah semacam jin. Itu menurut para ulama itu semacam jin yang kalau tidak salah namanya korin. Dia itu suka menyerupai kalau misalkan di salah satu kampung ada yang meninggal, contohnya misalkan si A, karena masyarakat kita itu sudah menjadi cerita seolah-olah ketika ada muncul yang menyerupai almarhum atau almarhumah,
Padahal itu bukan almarhum yang meninggal, itu adalah jin yang bisa menyerupai. Karena jin itu kan sakti, bisa berubah-ubah wujud, berubah-ubah warna, kan gitu. Kadang bisa nampak, kadang tidak. Memang itu betul, karena Allah itu menciptakan selain manusia dan hewan juga itu termasuk jin dan yang lain-lainnya yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi kalau misalkan dimanapun pemirsa melihat, atau di rumah sekalipun, atau di tempat mandi, atau misalkan di kali, atau misalkan di pemakaman, ketika melihat misalkan makhluk-makhluk yang menyerupai bentuk manusia, nah, kita yakini bahwa itu bukan manusia yang sudah meninggal, tapi itu adalah jin qarin yang menyerupai manusia yang sudah meninggal, kan gitu. Nah, itu menurut saya kan gitu, agar supaya masyarakat Indonesia atau masyarakat kita jangan sampai sesat cara pandangan terhadap makhluk gaib atau terhadap hantu, kan gitu. Nah, itulah. Jadi kembali lagi tadi, memang pada dasarnya setiap makam itu serak, terus angker, itu sudah lazim ya dari dulu sampai sekarang. Karena mungkin di situ tadi itu selalu berdekatan atau didekati dengan jin-jin yang akan mengelabui, menyerupai para almarhum atau almarhumah. Nah, itu Pak Edi. Jadi memang masyarakat kita atau generasi-generasi kita yang akan datang itu selalu diwarisi dengan cerita-cerita itu. Sekarang mungkin sudah saatnya masyarakat Indonesia atau yang khusus yang punya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakin dengan adanya gaib, ya mungkin cara pandangnya harus berubah lah cara pandangnya gitu. Dulu memang menurut cerita orang-orang tua, misalkan yang meninggal si A misalkan, wah gentayangan misalkan gitu ya, atau misalkan meninggalnya itu ekstrim, misalkan dengan bunuh diri misalkan, atau yang dibunuh atau yang tertabrak kan gitu. Tiba-tiba malamnya muncullah gentayangan hantunya kan gitu. Artinya yaitu bukan almarhum yang meninggal, tetapi kesempatan jin lah itu dia masuk dan menyerupai sehingga mengganggu penglihatan masyarakat. Jadi si jin ini menfitnah almarhum atau orang yang sudah meninggal. Sebenarnya itu adalah fitnah pada dasarnya. Memang ada makhluk astral atau makhluk gaib yang tidak nampak, tetapi itu bukanlah arwah. Kalau arwah adanya di alam baka gitu kan. Yang muncul itu yang sering muncul atau menampakkan itu adalah jin. Itu menurut pandangan saya Pak Edi ya. Gitu. Jadi mungkin Pak Edi sekarang sudah terbuka sedikit demi sedikit gitu. Apa yang selama ini Pak Edi bayangkan ya, gitu. Bahwa misalkan di pemakaman ini suka ada muncul misalkan sosok perempuan misalkan, atau sosok apa misalkan. Nah, itu bukanlah para almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal di sini, tetapi itu adalah jin qarin yang menyerupai. Itulah mungkin sementara Pak Edi. Nah, itulah pemirsa ya, sedikit mungkin penjelasan tentang makhluk-makhluk gaib yang tidak nampak atau tidak bisa dilihat dengan kacamata lahir kita.
sekarang saya masih berbincang-bincang di lokasi pemakaman bersama Pak Edi. Begini Pak Edi, mungkin ada sedikit pertanyaan lagi ya dari saya, mungkin sehubungan cerita-cerita itu banyak ya Pak Edi nyampe ke saya, dan sehingga masyarakat minta dijawab cerita. Saya hadir ke sini sama tim dan begini Pak Edi, yang pernah Pak Edi lihat di sini, penampakan yang pernah lihat Pak Edi itu semacam apa saja lah, semacam apa saja yang pernah dilihat penampakan di area sini Pak Edi. Silakan Pak Edi. Kalau saya pernah melihat penampakan di lokasi ini, yaitu semacam kuntilanak, makanya nggak berani masuk ke sini. Terus selain kuntilanak itu apa lagi Pak Edi? Ya, menurut orang-orang gitu yang udah tahu gitu, udah pernah melihat ya? Melihat penampakan ada genderuwo. Itu kelihatan sosoknya gitu ya? Sosok genderuwo. Ya, tuyul mungkin ya, yang tuyul, namanya. Ya. Itu. Karena ada yang nyampe menurut juga, masyarakat, menurut yang udah masyarakat ya, pengakuan masyarakat. Mungkin sedikit ya Pak Edi, saya akan menjelaskan lagi tentang apa yang kita lihat di di alam ini. Mungkin manusia itu berbeda-beda pandangan. Misalkan Pak Edi pernah melihat angkot, terus misalkan saudara Pak Edi pernah melihat becak misalkan, kan gitu ya. Atau misalkan bermimpi tidur semalam bareng, tapi mimpinya berbeda-beda kan, karena mimpi itu tidak akan jauh dari halusinasi kita. Kalau misalkan siang-siang kita sering memikirkan atau menghalusinasikan apa misalkan, itu biasa ke bawah mimpi kan. Nah, apalagi misalkan tentang masalah makhluk gaib atau masalah hantu ya. Jadi menurut saya pribadi, pandangan manusia ketika memandang terhadap alam gaib atau terhadap makhluk-makhluk selain manusia, biasanya itu tidak jauh dari pada imajinasinya. Kalau misalkan dia itu halusinasi, misalkan dia paling takut dengan genderuwo misalnya, mungkin ketika dia pikirannya lagi meleng, lagi kosong, dia tuh akan melihat sosok genderuwo kan gitu. Apalagi yang sering nonton misalkan sinetron tentang horor misalkan. Nah, apa yang akan dia lihat itu ketika dia kosong pikirannya, terus dia itu merasa takut dan sugesti, dia akan melihatnya itu genderuwo. Nah, terus yang lain misalkan, dia selalu sugesti dengan atau selalu paling takut misalkan dengan pocong misalkan. Ketika dia pikirannya lagi meleng, apalagi dia sugesti dengan rasa takutnya misalnya, itu akan muncul sosok yang saya tadi sampaikan, muncullah pocong misalnya. Padahal itu semuanya yaitu tadi, itulah jinlah masuk ke pandangan kita. Itu menurut saya pribadi ya, bukan menurut orang lain, tapi menurut saya pribadi. Entah salah entah benar Pak Edi ya, gitu. Karena ini adalah pandangan ya, pendapat kan tadi, itu pendapat. Jadi masyarakat mungkin kedepannya jangan terlalu tabu ketika mau masuk ke pemakaman siang ataupun malam, tidak usah tabu. Yang penting kita selalu ingat sama Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu ingat dan selalu berpegang teguh bahwa manusia itu diciptakan Tuhan itu paling mulia. Manusia itu paling mulia diciptakannya. Lain lagi dengan hewan atau dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Gitu. Karena kita selaku manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan terlalu tabu, jangan terlalu takut. Kenapa? Karena yang muncul di pandangan kita itu adalah jin. Sama itu juga ciptaan Allah juga. Yang penting kita tidak mengganggu dan dia juga tidak mengganggu. Jagalah toleransi antar makhluk. Itu kan kita makhluk selaku manusia. Nah, beliau itu
makhluk juga, ciptaan Tuhan juga, tetapi dia ciptakan sebagai jin atau makhluk halus. Nah, itu Pak Heri ya, menurut penjelasan saya. Pemirsa, sekian dulu untuk penelusuran malam ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami, dan tekan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang mau lihat-lihat lingkungan pemakaman ini, ke sudut-sudut. Di sini ada apa aja, terus apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ternyata kan saya di sini di pemakaman sama tim, ternyata tidak ada apa-apa. Ya, saya akan keliling-keliling di area pemakaman ini. Ini pemakaman luasnya kurang lebih 2 hektaran, pemirsa. Pemakaman ini memang sejak tahun 40 memang sudah ada, tetapi memang dulu, ya, ini tempat pemakaman yang dulu, yang udah lama, yang udah tua ya. Pemakaman yang tua dan pemakaman yang belum terlalu lama gitu. Bangsa 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Nah, di sini pemakaman ini ada pohon-pohon yang besar, pemirsa. Tuh, ada pohon beringin. Nah, sini pohonnya sangat besar, pemirsa, dan memang sangat sangar ya kelihatannya, angker. Gitu. Jadi memang masuk akal kalau orang atau masyarakat tidak akan berani ke sini. Ini pohon beringin, pemirsa. Pohon beringinnya ada 2. Pohon beringinnya ada 2. Ini, pemirsa. Ini area pemakaman yang terkesan tua, ya. Dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Nah, ini pohon beringin, pemirsa. Dan di seluruh sana, pemirsa, ada tempat penyimpanan keranda, ya. Dan kayaknya masih ada tikar yang bekas bungkus mayat ya. Jadi bungkus mayat tikar jarang dibawa pulang, suka ditinggal di area ini, ya, pemirsa. Nah, ini keranda, pemirsa. Ini keranda sudah tua ya, sudah tua dan sangat lusuh kelihatannya. Jadi dengan keranda ini mengingatkan kita ya, pemirsa, karena kita selaku makhluk hidup, suatu saat kita juga akan kembali memenuhi panggilan ilahi. Semua juga akan, meskipun kita punya mobil BMW, punya mobil mewah, tetapi ketika kita meninggal, ya sama kita menggunakan alat transportasi ini, pemirsa. Ya. Nah, ini kayaknya bekas tikar, bekas menggulung mayat ya. Di sini kayaknya masih baru, Pak Edi ya. Ini paling ada kali sebulan atau 2 mingguan, Pak Edi ya. Nah, ini ya. Nah, ini pemirsa, kerandanya ini. Kelihatan kerandanya sudah tua, mungkin ini akibat disimpan di pemakaman, mungkin catnya sudah luntur ya. Dan ini mungkin swadaya masyarakat bikin rumahnya di sini, tempat penyimpanan keranda.
Terus ini sudut-sudutnya pemirsa, sudut, dan ada juga di pemirsa makam pahlawan nih pemirsa. Ini pejuang. Di sini kalau ada yang meninggal veteran suka dikasih tanda ya, pakai bendera yang terbuat dari plat. Jadi menunjukkan bahwa beliau ini almarhum seorang pejuang, seorang yang berjasa terhadap nusa dan bangsa ya, yang perlu, yang patut kita hargai, karena beliau ini semasa hidupnya berjuang untuk kita ya, melawan penjajahan, melawan para pengacau bangsa ini gitu. Nah ini pemirsa sudut-sudutnya, karena pemakaman ini sangat luas sekali pemirsa, sangat luas. Nah, apa yang diceritakan oleh warga masyarakat memang tidak semuanya terjawab ya, karena tergantung sugesti kita pemirsa. Ini lubang ya Pak Edi ya, ini lubang ya, tadinya mau menguburkan mayat di sini mungkin ya, tapi kayaknya nggak jadi ya. Ini kenapa Pak Edi sampai nggak jadi? Oh ada batu ya. Oh iya, nih pemirsa, mungkin ada masyarakat yang meninggal pemirsa, terus menggali calon kuburannya di sini atau menggali buat kuburan, tetapi terhalang batu besar pemirsa, sehingga masyarakat tidak jadi pemirsa pindah lokasi atau pindah tempat, karena batu ini bukan batu kecil. Seandainya batu ini dipahat juga nggak bakalan ini, karena batu ini sangat besar pemirsa. Ini mungkin hanya kebetulan tak apa ya pemirsa, ini jadi bahan apa namanya, pemikiran buat kita semua, ambil hikmahnya saja ya. Ini pemirsa area untuk, mungkin itu ada pemakaman yang masih baru pemirsa, yang masih baru. Ini mungkin paling baru semingguan Pak Edi ya, paling semingguan ini gitu. Paling baru semingguan. Dan ini warga sekitar sini juga Pak Edi ya, warga sekitar ini meninggal akan dimakamkan di sini almarhum. Pemirsa, mungkin untuk malam ini akhiri saja petualangan kami, karena kami di sini, di area sini sudah hampir 1,5 jam pemirsa. Tadi berbincang-bincang sama Pak Edi dan keliling-keliling area makam sini. Sekarang kami akan menuju ke luar area atau pulang pemirsa. Allahu Akbar. Tuh, ya sini Pak Edi, sini Pak Edi. Apa pandangan saya yang salah? Itu keranda kayaknya goyang-goyang Pak Edi ya. Ya benar. Ya, kita biarkan saja Pak Edi ya. Mungkin apa yang dikatakan warga memang ada yang apa makhluk halus itu, memang ada semacam jin tadi. Memang saya juga melihat. Nah,
mungkin mereka terganggu, mungkin apa dia tersinggung. Tadi saya menjelaskan ya tentang jin, tapi biarkan saja Pak Hedi, karena kita sama dia itu kan beda alam ya, biarkan saja, yang penting tidak saling mengganggu, masing-masing aja Pak Hedi ya. Itu masih gerakan Pak Hedi ya, masih gerak.